Ya, terima kasih Pak Tim, Ibu Evelyn, dan semuanya jemaat, pelayan jemaat di City of Love Church. Mari sekali lagi kita berdoa bersama-sama supaya sungguh hanya Tuhan saja yang berbicara bagi kita semuanya dan memberkati kita pada malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bisa bersekutu, saling menguatkan, saling menghiburkan, dan bahkan bersama-sama meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan berbicara. Engkau yang punya agenda, Engkau yang punya kepentingan Tuhan, dan biarlah hanya nama-Mu dimuliakan Pak melalui semua hidup kami yang ada di ruangan Zoom meeting ini Tuhan, maupun orang-orang yang mendengar melalui media sosial lainnya Tuhan, Engkau yang memberkati hati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberkati firman-Mu, bersama-sama di tempat kita masing-masing kita katakan amin. Amin. Saya senang sekali ya bisa menjadi bagian di dalam pemberitaan tema kita bulan ini dan mungkin beberapa waktu ke depan ya Pak Tim ya, tentang honor, karena memang sebenarnya saya agak jarang ya saudaraku ya berbicara tentang tema ini, tapi biasanya kalau saya diberikan tema tuh saya akan berusaha menggali, dan waktu menggali itu saya malah semakin diberkati ya. Bahkan ada hal-hal yang Tuhan koreksi juga dalam hidup saya, karena firman itu nggak hanya berbicara kepada saudara yang mendengar malam ini, tapi juga bagi yang memberitakannya ya, karena pedang itu kan, pedang roh itu bermata dua gitu ya saudara, jadi kena ke luar, kena juga ke dalam. Dan hari ini ketika saya renung-renungkan ya saudaraku ya, hari ini kalau kita mau bicara honor ya, minggu lalu Pak Tim bagus sekali ya membagikan juga tentang honor. Honor is start from our heart ya, jadi is in our heart. Jadi bukan sesuatu yang bisa diciptakan begitu saja, tetapi sesuatu yang mungkin harus kita latih di dalam kehidupan kita saudaraku ya. Dan hari ini saya mau sharing tentang judulnya itu honor itu bicara tentang, karena itu bicara tentang heart, how low can you go ya. Semakin kita bisa rendah saudaraku, maka semakin kita bisa meninggikan. Dan ternyata honor itu kenapa sangat important ya, itu seperti DNA juga di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Karena saudaraku, kalau kita lihat di sini saudaraku, kalau Tuhan bicara honor itu di semua lembaga yang akan kita masuki ya, semua relationship yang ada di dalam kehidupan kita saudaraku, itu ada menyangkut tentang honor ya. Jadi ada tiga hal ya yang Tuhan bilang put your honor on. Itu ada tiga pihak ya saudaraku ya, mungkin bisa selanjutnya. Yang pertama itu adalah put your honor on God's name ya. Jadi Tuhan itu yang paling terpenting, itu our priority. Dan karena di semua relationship kita, saudaraku, ada bicara tentang honor ini. Jadi ini seperti sistem. Ya, sistem yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau semuanya baik, maka kita harus melakukan di dalam sistem yang sudah Tuhan rancangkan ini. Yang pertama tentang Tuhan, ya. Yang kedua tentang put honor on others' name. Ya, on others' name nanti kita bisa lihat ya, hubungan suami istri, hubungan di dalam keluarga, orang tua dan anak, ya saudaraku ya, kepada pemerintahan. Dan yang terakhir, ya kenapa saya taruh terakhir, nanti kita akan lihat ya, ngeflow saja, put honor on your name. Jadi nggak pernah put honor on our name, itu the first. Nggak pernah. Selalu yang terakhir, ya saudaraku ya. Nah saudara lihat di sini, kenapa put honor on God's name ya. Dan honor itu dari ketika kita melihat gambaran yang kejadian spilan ya saudaraku, yang akan terjadi nanti di kekekalan ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita bisa memandang wajahnya. Ini yang terjadi saudaraku ya. Apa yang terjadi waktu itu dalam Wahyu 4 ayat 10, supaya kita bisa mengerti makna honor sebenarnya apa, dan kemudian makna yang esensinya apa, dan kemudian kenapa kita harus rendah saudaraku ya. Wahyu 4 ayat 10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Tuhan. Ya, ini gambaran nanti ya saudaraku ya. Di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata. Jadi ke-24 tua-tua ini saudaraku tentunya bukan orang biasa-biasa, ini orang-orang yang luar biasa. Mereka itu punya mahkota. Nah, kita percaya kita menghadap Tuhan juga kita semua punya mahkota. Mahkota itu bicara tentang kemuliaan. Tapi ketika berhadapan dengan Tuhan, ayat 11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat, honor.
dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Ini yang terjadi. Kita mungkin punya kemuliaan, kita mungkin punya sesuatu yang berharga, tapi ketika ketemu dengan Tuhan, mahkota itu pun menjadi tidak ada harganya, saudara. Karena apa? Karena Tuhan begitu berharga. Makanya kalau kita lihat di perjanjian lama, saudaraku, honor itu bicara apa? Bobot. Ya, ketika dikatakan kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia seolah-olah Yabes itu kurang mulia, ya. Tapi kalau dalam terjemahannya itu kurang kabat. Bobot itu bicara apa? Berat, kabat. Jadi Yabes kurang nggak kabat ya seperti saudara-saudaranya. Tapi dia yang nggak kabat itu dia dimuliakan oleh Tuhan. Ya. Bahkan nama saudara-saudaranya yang mungkin lebih hebat dari dia pun tidak disebutkan oleh Tuhan. Karena apa? Di mata Tuhan, orang yang tidak mulia ini, karena begitu dia mencari Tuhan, ada Tuhan di dalamnya, maka dia menjadi berbobot. Nah, ini yang terjadi ketika 24 tua-tua berhadapan dengan Tuhan. Ini seperti ketika Tuhan Yesus itu mengilustrasikan ya tentang kerajaan Allah. Ada orang tuh punya harta, tapi kemudian ketemu harta karun. Artinya harta karun yang dia temukan itu jauh lebih besar dari semua yang dia miliki. Maka dia akan berusaha untuk menjual segala miliknya untuk mempunyai harta karun itu. Atau dia menemukan pedagang menemukan mutiara. Mutiara ini begitu bobotnya berat sekali, saudaraku, sehingga artinya semua yang dimiliki dia sirna dibandingkan dengan mutiara itu. Jadi kalau kita bicara honor, itu bicara bobot. Itu bicara berat, saudaraku. Kenapa hari-hari ini banyak orang yang tidak takut akan Tuhan ketika beribadah? Karena dia nggak mengerti bobot Tuhan itu begitu berat, begitu besar, begitu mulia. Dan kalau kita mengerti itu, saudaraku, nggak mungkin kita sembarangan dalam ibadah kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, put honor on others' name. Dan yang ketiga, put honor on your name. Dan put honor on God's name is a must, top priority. Ya, saudaraku ya, yang lain penting tapi ini top priority. Nah, saya mau membandingkan karena ini satu negara yang kemudian pecah bagi dua. Dan tahun 1910, saudaraku, negara ini masih satu. Namanya Korea. Ibu kotanya di mana? Pyongyang. Kegerakan sedang terjadi pada saat itu sehingga Pyongyang, karena begitu luar biasa kegerakan Tuhan di tempat itu sampai dinamakan Jerusalem of the East. Mungkin nggak banyak yang tahu nih, saudaraku. Pyongyang dikatakan Jerusalem of the East, di timur. Yerusalem di timur itu bukan di Indonesia, saudara, di Pyongyang, karena waktu itu sudah terjadi kegerakan yang luar biasa. Tapi kemudian yang terjadi apa? Mereka terpecah dua. Dan kita semua tahu, Korea Utara itu tidak percaya Tuhan, menyembah presidennya. Korea Selatan melanjutkan kegerakan yang sedang terjadi. Dan saudara-saudaraku boleh lihat, begitu luar biasanya satu bangsa yang sama, satu DNA suku yang sama. Kenapa, saudaraku? Mereka tuh hormat orang tua seperti tadi ya, poin 2, 3 itu, saudaraku. Mereka tuh hormat sama orang tua ya, saudaraku. Mereka hormat sama pemimpinnya. Semua yang Tuhan katakan itu, saudara, untuk dihormati mereka lakukan. Tapi Korea Utara tidak menghormati Tuhan. Yang terjadi, saudara lihat gambar berikutnya. Saya sengaja memberikan perbandingannya supaya saudara tahu. Ya. Bandingkan South Korea dengan North Korea. Saudara, kalau kita pergi ke Korea, wah canggih ya, saudara ya. Segala, ini hanya bus ini, saudara, saya mau bandingkan. Segala bus banyak, ya, belum lagi transportasi yang lain. Dan saudara lihat di gambar kanan, orang North Korea, kalau mau ke kantor, antriannya kayak gini, saudara. Ini antri bis ini, saudara. Belum lagi bidang-bidang yang lain. Karena ini cocok sekali untuk membuat kita mengerti ketika seseorang tidak menghormati Tuhan, walaupun mereka sangat menghormati pemimpinnya. Itu ada gambarnya, ya, presidennya itu ada patungnya, saudara, kan mereka tuh nanti anaknya lagi menggantikan. Semua orang itu hormat, semua orang itu sampai menyembah. Pekerja kerja kerasnya sama, bahasanya sama, saudara. Artinya esensi mereka sebagai suku itu sama, mereka pekerja keras, mereka hormat sama orang tua, tapi begitu seseorang tidak peduli akan Tuhan, ini yang terjadi. Nah, saudara, bukan hanya itu saja, saudara. Ini yang menulis adalah ilmuwan ya, saudara ya. Saya lupa namanya, tapi kalau nggak salah saya dari Harvard. Ada 4 kesimpulan tentang South Korea. Berikutnya, ya. Kekristenan berkembang pesat, itu sampai ditulis ya. Kalau sekarang mungkin lebih pesat lagi, sampai artikel ditulis dari 0,1% menjadi 30% pada saat ini ditulis. Dan pada saat artikel ini ditulis atau
research-nya ditulis, dari ranking 30 besar gereja mega church di dunia, 6 diantaranya ada di Korea Selatan, termasuk waktu itu yang number 1. Jadi artinya begitu banyak orang yang takut Tuhan, dan orang di Korea itu kalau gereja saudara dikatakan begini, gereja yang paling banyak worship fajarnya itu Korea. Ya, ada satu label fashion ya, saya lupa namanya, yang kantongannya kuning itu ya, itu orang Korea ya, imigran di Amerika, benar-benar miskin, nggak tahu mau buat apa untuk membuat hidupnya berubah. Tapi karena dimanapun komunitas Korea berada, itu ada gereja di mana mereka rajin worship fajar, ibadah rajin, akhirnya mulai rajin mereka takut akan Tuhan, saudara ya. Dan kemudian apa? Tuhan mulai buka jalan sedikit-sedikit sampai mereka mempunyai retail fashion yang sedemikian besar. Di Indonesia saja yang nggak ada. Kalau di tempat lain, saudara, kantong kuningnya itu, saudara ya, itu di bawahnya ada tulisan John 3 ayat 16. Tapi kalau di kita nggak boleh, ya saudara ya. Tapi artinya apa? Begitu seseorang itu takut akan Tuhan dan dampaknya begitu besar. Saudara lihat di sini tahun 1910, salah satu negara termiskin di dunia. Nah, saya ini kan suka nonton drama Korea, saudara, sama lah kayak Pak Aliang, saudara ya. Jadi kalau saudara nggak ngerti yang saya bilang, boleh tanya sama Pak Aliang. Ada satu drama, karena saya sukanya gini, saudara, kalau nonton drama, tentunya drama yang berbobot, saudaranya, itu penulisnya untuk membuat drama itu research-nya itu mungkin tahunan. Jadi bukan kayak cerita-cerita kayak di sinetron kita gitu loh, saudara ya. Pokoknya ya apa yang masyarakat suka gitu. Nah, saya ada ngeliat satu drama yang agak yang menggambarkan kehidupan mereka waktu itu miskin sekali tahun 1970-an. Masih miskin sekali, saudara. Itu satu keluarga yang miskin, saudara. Mau makan pisang itu dibagi loh. Satu pisang itu kalau ada 5 anaknya dibagi 5. Tapi sekarang saudara, sampai artikel ini research ini ditulis, masuk 12 pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Saudara lihat kalau pertandingan-pertandingan bola ya, mau pertandingan apa lagi itu, semua itu ya yang pasang banner iklan itu, wah, digempur dengan perusahaan-perusahaan Korea. Nah, saya mau kasih gambaran ini supaya kita makin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saudara, dulu mertua saya waktu zaman Pak Binsar masih SMP, saudara, itu ditugaskan jadi atase militer di Tokyo. Pada waktu itu Tokyo tuh kalau orang tuh belum pernah ngelihat ke tempatnya tuh, waduh, udah kayak surga dunia lah ya. Jalanan yang berlayer-layer, ya, MRT semua ada, dan waktu itu rajanya elektronik, luar biasa sekali. Nah, jadi ada kunjungan ke negara, karena atase militer kan harus berkunjung ke negara-negara lainnya, tetangga. Dan salah satunya adalah ke Korea. Jadi waktu itu impresi mertua saya tentang Korea pada tahun itu, saudara, miskin sekali, lebih miskin dari Indonesia. Jadi pada saat itu kondisi jalan mereka, saudara, itu Bundaran HI jauh lebih keren, saudara, daripada jalan terbaik di Korea Selatan. Bayangkan, saudara, pada masa itu. Jadi itu yang ada dalam memori mertua saya. Sesudah dia tua, dia jalan-jalan ke Korea, saudara. Jalan-jalan ke Korea, dia salah, dia nggak ngajak saya, saudara. Dia ngajak anak perempuannya, kakak ipar saya, saudara. Jadi kalau saya yang diajak, saya pasti bisa ceritakan sebelum datang, spill dulu dong, biar nggak kaget. Sampai di sana dia kaget, saudara, melihat kemajuan yang begitu besar. Loh, kok sekarang terbalik lebih maju dari Indonesia? Sehingga saya teramat sangat percaya semakin banyak gereja seperti City of Love Church yang menghormati firman Tuhan, yang mendidik umat di dalam kebenaran, gereja-gereja lain semakin banyak di Indonesia. Saya percaya suatu ketika itu jadi akan cerita tentang Indonesia juga, saudara. Orang bingung, kok Indonesia dulu yang kayak begini hancur, parah, saudara ya, kok bisa tiba-tiba berubah? Dan pada saat artikel ini ditulis, pengirim misionaris kedua terbesar di dunia setelah USA adalah Korea. Sekarang terbalik, saudara. Sekarang bisa dikatakan pengirim misionaris terbesar di dunia itu adalah Korea Selatan, saudara ya. Mereka bahkan mau masuk sampai itu pemerintahnya membuat pesan tidak boleh ke negara-negara Timur Tengah. Bandel, saudara. Pokoknya semangat menginjil. Saya waktu belum belajar bahasa Korea, saudara ya, saya pelayanan di Kendari. Kemudian waktu di Kendari itu dibilang begini, Ibu tahu nggak, ada satu suku di Kendari, agak masuk-masuk gitu, saudara ya, kayak kabupaten begitu. Mereka itu dulu banyak yang buta huruf, nggak bisa baca. Jadi akhirnya sekarang mereka bisa baca. Tapi saudara tahu nggak yang dikirim ke sana? Orang Korea. Jadi mereka kalau mau tulis jalan, misalkan Jalan Sudirman, itu bahasanya bahasa Korea, saudara. Tapi bacanya Jalan Sudirman.
Bahasanya bahasa Indonesia, tapi Indonesia Korea. Dulu saya ngiri banget lihatnya, saudara. Wow, kecil-kecil udah bisa bahasa yang bundar-bundar itu, saudara. Tapi ketika saya mengerti itu pasti misionaris. Saya pergi pelayanan ke Bandung, saya ketemu misionaris orang Korea yang melayani di gang-gang kecil. Suami istri udah tua, anak-anak semua sudah menikah, misionaris. Begitu menghormati Tuhan, Tuhan angkat bangsanya. Begitu kita menghormati Tuhan juga, saudara, Tuhan akan angkat bangsa kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, Tuhan juga katakan put honor on others name. Ya, saudara ya. Put honor on others name itu siapa? Parents. Ya, saudara ya. Anak-anak harus taat sama orang tua. Ya, ini mungkin sudah sering dibagikannya. Karena firman ini mengandung janji. Jadi semua kebenaran tentang honor, hormat, itu mengandung janji berkat. Tadi kita lihat. Sebuah bangsa yang sangat hormat kepada Tuhan, diangkat Tuhan sedemikian rupa. Demikian juga dalam hubungan antara manusia, dalam keluarga. Bukankah hari-hari Tuhan berkata hati Bapa akan kembali kepada anaknya, hati anak kembali kepada bapaknya, akan terjadi pemulihan. Dan ketika terjadi pemulihan, kalau ada anak-anak muda di sini, hormati orang tuamu. Kalau kita pun yang sudah tua, kita masih punya orang tua, hormati orang tua kita, hormati mertua kita, bahkan itu mengandung janji, saudara, kita akan diberkati. Dan kemudian honor your spouse. Selama ini kita suka mendengar bahwa istri tunduklah kepada suamimu, tundukkan bicara hormat, tapi juga Tuhan bicara kepada suami-suami. 1 Petrus 3 ayat 7, demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami-suami yang nggak hormati istrinya sebagai teman pewaris kasih karunia, doamu terhalang, saudaraku. Artinya apa? Blessing on your career, blessing on your family juga terhalang. Saya dan suami karakternya sangat berbeda, tapi kami mau belajar saling menghormati. Kalau dulu kan suka ngerasa, bapak pemimpin, kan begitu ya. Ternyata karena anak saya 3 perempuan semuanya, ya perempuan mungkin agak beda ya, saudara. Cara bicaranya beda, cara berinteraksinya beda. Akhirnya kami sama-sama mengerti. Untuk dealing sama anak-anak, untuk bicara hati ke hati dengan anak-anak, saya yang harus maju. Ya, karena kalau bapaknya yang maju, anaknya suka sakit hati, saudara. Ngomongnya pedas. Ya, kemarin saya ingat ya, anak saya tuh ngeluh-ngeluh ya, yang berkarir di Singapura ya. Aduh, pokoknya serba susah begini. Terus papanya, papa dulu begini, papa dulu begini. Dia jawabnya apa enggak, saudara? Zamanku udah beda sama zaman papa, gitu. Akhirnya saya ngerti, oh ada. Ini, terus saya bilang sama suami saya, nanti kalau dia datang, saya yang maju. Ya, saya yang tidur sama-sama dia, saya yang heart to heart sama dia. Dan suami saya bilang, iya, karena dia sudah lihat. Kita ini teman pewaris kasih karunia. Teman pewaris segala berkat yang Tuhan mau sediakan untuk keluarga kita. Kita lihat siapa yang lebih maju, siapa yang lebih unggul di bidang apa, siapa yang lebih lemah di bidang mana. Saling kerjasama, saling menghormati. Istri juga harus menghormati kepada suami. Dan kepada siapa lagi? Kepada others, saudara. Tuhan katakan, ya saudaraku, selanjutnya dikatakan kepada orang yang lebih tua. Mungkin dia nggak ada kaitan keluarga dengan kita. Ya saudara, Imamat 19 ayat 32, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Jadi seolah gini loh saudara, menghormati orang yang lebih tua itu juga sebagai bagian daripada kita takut kepada Tuhan kita. Nah, sense ini mulai kurang saudara. Ya, kemajuan zaman ya saudaraku ya. Invasi dari negara barat, puji Tuhan, Injil Alkitab ditulis dari timur. Timur itu punya budaya ini. Hormat kepada orang tua, hormat kepada orang yang lebih tua, di keluarga hormat kepada koko, kepada cece gitu saudara ya. Ditanamkan sejak dini. Kalau kita nggak tanamkan, ini harus tanamkan sejak dini saudara. Kenapa? Mungkin saudara, anak kita juga nggak akan dapatkan itu di sekolah. Di sekolah-sekolah, apalagi saudara sekolahkan anak saudara di sekolah international school. Panggil gurunya, panggil nama saudara. Ya. Artinya lama-lama dia tidak bisa mengerti bagaimana caranya memberi hormat. Kenapa bangsa Korea itu diangkat begitu tinggi? Dan kita lihat juga China, Jepang, ya orang-orang dari Asia, itu hormat sekali sama orang yang lebih tua ya. Mereka selalu kalau ngomong itu agak membungkukkan badannya. Dan itu diajarkan sejak kecil. Ya, di kelas hormat sama guru. Saya buka kelas Zoom meeting, belajar bahasa Korea. Salah satunya bukan hanya mengajar mereka belajar bahasa Korea. Saya mengajarkan manner. Ya, manner kepada guru, mulai belajar hormat. Saya berharap
melalui manner yang saya tanamkan, melalui kebudayaan yang sedang diajarkan, nanti mereka juga akan melanjutkan itu di sekolah. Mereka melanjutkan itu di rumah-rumah, saudaraku. Dan Tuhan katakan, saudara, honor your boss. Ini semuanya yang berikutnya ini berkaitan dengan otoritas. Ya, bukan hanya di depannya saja, bukan hanya kalau dia baik saja. Honor your church leaders. Banyak orang yang nggak ngerti ini, saudara. Pemimpin di gereja, orang-orang yang memberi makanmu secara rohani, hormati mereka sebagai orang yang diberikan tampuk otoritas. Karena saudara, firman Tuhan bilang, ya, berkat turun itu seperti embun dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Nggak pernah sebaliknya. Dari kepala Harun, itu dari Tuhan, langsung ke kepala Harun, kemudian ke bahunya, ke janggutnya, sampai ke kakinya. Itu bicara apa? Berkat itu dari atas ke bawah. Ada otoritas secara rohani. Semakin saudara doakan Pak Tim, saudara akan makin diberkati. Saudara diberkati siapa? Pemimpin KOF. Kita doakan, kita akan semakin diberkati, saudaraku. Jangan lupakan untuk berdoa. Juga orang-orang yang ada di otoritas, ya. Ketika Tuhan Yesus bilang, orang mau menguji dia kan, saudara. Mau bayar pajak nggak? Nah, itu uang itu matanya apa gitu ya, saudara ya. Jadi, apa yang hendak harus kau berikan kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan. Apa yang harus kau berikan secara honor, otoritas, lakukanlah itu. Dan ini, saudara, yang 9, 10 di bawah, ada 10 tadi ya, person, di mana kita harus memberikan otoritas, memberikan honor, saudara. Yang 9, 10 ini, saudara, itu bicara mungkin kadang-kadang orang yang powerless. Ya, anak itu bicara orang yang powerless dibanding orang tua kan, saudara. Bahkan orang tua pun harus honor your children. Orang tua jangan sakiti hati anakmu. Lihat apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya dan hormati, saudara, dan bergeraklah di dalam hal itu. Yesus saja berkata, firman Tuhan berkata bahwa Daud pun melayani, firman Tuhan berkata bahwa Daud melayani pada zamannya. Jadi waktu anak saya bilang begini, ya itu kan zaman papa. Karena kan suami saya bilang, papa itu dulu, kamu tuh DNA-nya ada dari papa. Papa juga gampang give up. Dulu papa waktu di pekerjaan tuh rasanya udah rasa mau menyerah gitu ya. Itu saya udah sering saudara dengar pada masa itu. Anak saya masih 2, masih kecil-kecil. Jadi suami saya tuh suka ngomong gini, indahnya ya kalau sudah diam bersama bapak. Suka ngomong gitu saudara sama saya. Sementara kan saya ibu rumah tangga. Waduh, kalau dia tiba-tiba nggak ada, gawat nih saya ya saudara ya. Jadi saya bilang, waduh enak dewek itu ya saudara ya. Dia langsung bilang gitu, indahnya kalau aku sudah tinggal bersama bapak, segala persoalan sudah tidak ada. Terus saya bilang, terus kami mau digimanain gitu saudara, saya bilang. Jadi artinya saya bilang sama anak saya mau bergerak di zamannya dia. Zaman anak sekarang nggak suka keluar, nggak suka di pekerjaan keluar, nggak bisa menghadapi tantangan dengan lebih tough. Dan saya mau bergerak di zamannya, saya hormati zaman di mana dia ada. Jadi saya bilang, sayang, oke, benar. Jadi kita nggak boleh gini, saudara. Aduh, zaman papa dulu, zaman mama dulu. Dulu kalau orang tua papa ngomong, kami sudah nggak berani menatap. Itu sama aja kayak iklan di truk itu, saudara, yang wajahnya besar, enak zamanku apa zamanmu. Itu kan suka kita lihat ya, saudara. Terus kita ketawa-ketawa gitu ya, saudara. Iya, enak zaman bapak gitu ya, saudara. Nah, saudara, kita nggak bisa begitu. Karena setiap zaman punya kesulitannya sendiri. Amin, saudaraku. Ya, setiap hari punya kesulitannya sendiri, tapi bersama Tuhan ada kemenangannya sendiri. Jadi ada kemenangan di zaman dulu, ada juga kemenangan di zaman sekarang, saudara. Saya pikir, renung, gimana saya supaya bisa menghormati anak saya juga yang bergerak di zamannya, tapi juga dia bisa maju, nggak patah semangat, karena dia udah berkali-kali bilang mau resign. Jadi setiap kali saya buka WA, isinya tuh, aku udah nggak tahan, kayaknya hari ini aku harus resign. Selalu begitu, saudara, ya, wacananya gitu loh. Sebetulnya dia ada di luar negeri gitu, yang dia sudah banyak sekali berkorban untuk dia bisa kerja di sana. Akhirnya saya bilang begini, saya analogikan, papa dulu nggak gampang menyerah karena punya mama dan punya kamu dan adik. Bagaimana kalau kamu bekerja bukan hanya untuk dirimu sendiri? Kamu adopsi anak-anak secara rohani yang kamu bantu. Anak-anak di gereja ada yang tidak mampu, kamu bantu, kita ada program beasiswa, kamu bantu untuk sekolah. Jadi kamu itu gajimu bukan hanya untukmu. Kalau kamu mendadak mau berhenti, kamu akan berpikir keras karena ada orang yang tergantung sama gajimu. Ya mikir. Dan itu membuat hidupmu jadi jauh lebih berarti. Jadi itu artinya, saudaraku, kita itu bergerak di 10 hal ini, saudaraku, dan dikatakan dalam honor others before yourself. Ya. Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
Jadi nggak tunggu dihormati dulu, tapi saling mendahului, mengambil mengambil tindakan lebih dulu, inisiatif lebih dulu. Ya. Kadang-kadang kalau sekarang kan terbalik, kalau kamu nggak hormati saya nggak akan hormati kamu. Tapi kalau kita berjalan dalam Roma 12 ayat 10 ini, saudara, di dalam gereja ya, hormati setiap orang yang Tuhan percayakan dalam pengembalaan kita. Dulu saya kalau pelayanan saya masih WL atau singer gitu, saudara, saya ingat sekali waktu itu. Karena saya selalu menganggap pelayanan di gereja itu tim. Nggak cuman pengkhotbah saja, nggak cuman tim praise and worship saja, nggak cuman pengerja saja, juga jemaat. Itu part of the team to worship God. Jadi biasanya kalau udah habis latihan gitu, saudara, karena gerejanya kecil, nggak takes time untuk saya lakukan, untuk melakukan hal yang berikut ini, saya akan turun. Saya akan salam-salam tuh jemaat sejauh yang bisa saya sapa. Saya suka lihat juga ya Pak Tim, kalau udah selesai ibadah kan salam-salam saudara ya. Bahkan kadang saya ditinggal loh saudara. Tapi saya ngerti ya, karena itu artinya Pak Tim sebagai gembala sangat honor jemaat Tuhan yang dipercayakan dan mendahului untuk memberi hormat. Dan ketika kita lakukan itu, saudaraku, kita akan diberkati. Dan yang bagian terakhir, put honors on your name. Kenapa terakhir? Karena jangan cari hormat. Jangan gila hormat. 1 Samuel 2:30 berkata, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Jadi, honor on our name itu biar Tuhan yang kasih, saudara. Jangan kita yang cari. Kalau kita yang cari, maka kita akan cari dengan cara manusia. Nanti yang berikut kita akan pelajari tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita hormati firman Tuhan, kita hormati orang-orang lain, saudaraku ya. Nggak cari bagi diri kita sendiri. Pasti blessing Tuhan akan turun. Kalau minggu lalu Pak Tim bilang, hormati firman Tuhan. Ya, firman Tuhan tadi bilang. Firman Tuhan bilang apa, saudara? Hormati orang lain. Saling mendahului. Ya, sebelum orang hormati kita, sebelum orang ucapkan kepada kita selamat pagi, kita udah ucapkan selamat pagi lebih dulu. Sebelum orang lain puji kita sudah puji orang lain lebih dulu. Ya saudaraku ya. Sebelum kita diajak, kita sudah mengajak orang lain lebih dulu. Itu yang namanya kita saling menghormati. Seperti saling berebut gitu loh saudara untuk memberi hormat. Pasti akan diberkati. Nah saya jadi teringat, mertua saya dulu almarhum itu suka berbisnis. Ya, suka berbisnis, dan suatu ketika ada bisnisnya yang macet. Ada bisnisnya yang macet, tapi kemudian saudaraku surat sebagai apanya itu loh, kalau perjanjiannya itu ada seperti tanah gitu saudara, tapi ternyata di tempat yang tidak bagus begitu ya. Jadi artinya kalau orang sudah merugikan dia nggak akan bisa nebus itu. Nah, padahal bisa saja mertua saya bisa lakukan itu kepada dia punya proyek kepada orang lain. Jadi bisa juga kan, aduh, ada orang nih yang nggak membayar kewajibannya, jadi saya nggak melakukan kewajiban saya kepada kamu kan. Tapi itu artinya kita nggak menghormati orang lain. Artinya mertua saya punya prinsip, ada firman Tuhan berkata, berpegang pada janji walaupun rugi. Kita rugi nih, udah dirugiin orang. Tapi kita punya janji sama orang lain, jangan kita balik kerugikan orang lain. Itu berarti kita nggak mengejar saling memberi hormat. Orang itu nggak ada masalah apa-apa sama saya. Ya saya harus lakukan kewajiban saya. Jadi itu benar-benar rugi, asli rugi, saudara. Tapi kemudian apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian terjadi pergeseran pembangunan kota. Dan ternyata tanah yang tadinya sebagai surat jaminan ini, saudara, yang tadinya itu nggak bisa dijual, nggak punya prospek, kena pelebaran pembangunan kota. Benar-benar tempat yang tidak baik, saudara. Akibatnya apa? Jadi akhirnya malah dapat berlipat kali ganda dari yang orang itu berhutang kepada kita. Nah, persis pada saat itu Pak Binsar itu mau sekolah, pengen sekali sekolah teologi ke Amerika, sekolah Alkitab. Waduh, dibilang, kok sekolah Alkitab ya? Suami saya pengen sekolah Alkitab pada waktu itu. Harusnya MBA, waktu itu kan MBA lagi terkenal sekali Pak Tim. Orang ke Amerika itu belajar MBA Master of Business Administration kan. Tapi karena tanah ini terjual, tepat persis dia mau belajar Alkitab. Akhirnya saudara, diizinkan. Ya saudaraku ya. Tapi akhirnya ini bicara apa saudaraku? Ini bicara hormatilah, ya saudara. Hormatilah 10%, ya 10 bagian yang Tuhan minta kepada kita. Nah saudara-saudaraku, sekarang kita sudah mengerti hal itu. Bagaimana cara kita menghormati? Ya saudara, honor with God's way. Nah ini nanti kita akan masuk kepada
How low can you go? Yohanes 5:41. Aneh kan? Kita harus beri hormat sama Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Penjelasannya ada di bawahnya. Tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Kamu hormat sama dia, gitu ya. Bagaimana kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Ini saya coba jelaskan begini, saudara. Kenapa Yesus katakan, aku tidak memerlukan hormat dari manusia? Bukan dia, kita nggak usah hormati Tuhan Yesus. Dia nggak mau kita menghormati kita dengan cara manusia. Cara manusia itu seperti apa? Yang jelaskan di bawah. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu menerima dia kok. Siapa ini orang lain? Orang yang lebih berbobot. Karena Tuhan Yesus tidak dipandang sebelah mata. Karena dikatakan dia adalah anak tukang kayu. Bagaimana mungkin orang membuat seseorang anak tukang kayu bisa membuat mujizat seperti ini? Padahal mujizat spektakuler ya. Menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati, saudara. Nggak ada yang nggak dilakukan oleh Tuhan Yesus pada masa itu. Tapi karena statusnya anak tukang kayu, lawless, saudara ya. Powerless, akhirnya apa saudaraku? Orang nggak bisa hormat sama Tuhan. Jadi Tuhan bilang, aku nggak perlu hormat yang kayak gitu. Aku nggak perlu hormat yang kamu bisa berikan kalau seseorang tuh spektakuler, kalau seseorang tuh hebat, kalau seseorang tuh bibit bobotnya hebat. Aku nggak perlu hormat seperti itu. Tuhan Yesus bilang begitu. Jadi artinya Tuhan mau kita menghormat, memberikan hormat kepada Tuhan, kepada orang lain, dan nanti ketika kita diangkat Tuhan dengan caranya Tuhan. Caranya Tuhan seperti apa, saudara? Bagaimana Tuhan sampai berkata seperti itu? Saudara lihat ayat berikutnya, Mazmur 62. Weight matters, kabat matters, bobot itu matters, saudara. Loh, kalau gitu berarti kita harus berbobot dong. Caranya kita berbobot bagaimana? Mazmur 62 ayat 10, hanya angin saja orang yang hina. Ini bicara orang-orang yang powerless. Ya, wajar ya, hanya angin. Tapi suatu dusta saja orang yang mulia. Jadi mau orang hina, mau orang mulia, itu bisa benar-benar nggak berarti, tidak kabat. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Saudara bisa bayangkan nggak kalau yang mainan anak-anak itu loh, enjut, 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 enjut itu saudara ya. Kalau seseorang yang berat, saudara, dia turun ke bawah. Yang ringan itu naik di atas. Itu yang ketika Tuhan katakan pada neraca, mereka itu naik di atas. Siapa ini? Orang yang hina, orang yang mulia. Pada neraca, mereka naik ke atas. Kata Tuhan, beratmu lebih ringan daripada angin. Nggak punya berat sama sekali, saudara. Jadi, ini nggak hanya bicara kalau kita kaya. Miskin pun nggak takut akan Tuhan. Bobotmu ringan, bobotku ringan. Kalau kita hebat pun bobot kita bisa ringan, saudara. Kenapa? Ketika tidak ada Tuhan yang kita hargai dalam hidup kita, saudaraku, maka bobot kita itu ringan. Dan Tuhan tidak mau menerima penghormatan dari bobot yang ringan. Dan kita nggak boleh pandang ini. Kalau Tuhan saja nggak pandang, masa kita pandang? Dan Tuhan jelaskan lagi dalam Mazmur 62 ayat 11b, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Ini peringatan, artinya setiap hari. Karena kan kalau kita diberkati, harta kita makin bertambah. Blessing kita makin terjadi dalam hidup kita. Tuhan bilang, jangan hatimu melekat kepada jangan nilai-nilaimu berubah. Tuhan nggak pernah pandang itu. Bagi Tuhan, mau orang hina, mau orang mulia, pada neraca mereka naik ke atas. Bukan harta yang bikin kita berbobot di hadapan Tuhan. Bukan kepandaian, kepintaran, ketalenta yang bikin kita berbobot di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Raja Belshazzar itu ngeliat tulisan di dinding. Mene tekel ufarsin. Tekel itu artinya engkau sudah ditimbang dan engkau terlalu ringan. Padahal dia raja loh, saudara. Raja Belshazzar yang menjajah begitu banyak negara-negara termasuk Israel. Tapi di hadapan Tuhan, engkau raja, engkau mulia, engkau ringan di hadapanku. Masalahnya, saudara, manusia termasuk di gereja suka melihat secara manusia lihat. Padahal Tuhan bilang lebih ringan daripada angin. Gak berarti. Gak dinilai sama sekali. Tapi sering terjadi. Makanya seperti ayat yang sudah kita pernah bahas juga, saudaraku ya. Maliaki 1. Bagaimana cara kita dishonor God? Ketika kita melihat yang gak berbobot di hadapan Tuhan itu berbobot. Ya. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Ya, saudara, ini kan perihal di gereja nih. Kita
Ke bupati kita nolak nggak berani. Ke bos kita, padahal kita udah nggak bisa, nolak nggak berani. Tapi di pelayanan kita gampang nolak, saudara. Kita gampang cancel. Artinya apa? Berarti kita masih memandang bobot Tuhan yang tadi sampai 24 tua-tua itu melemparkan mahkotanya itu lebih rendah dari bobot bupati yang hidupnya itu seperti rumput dan gampang diganti. Hari ini ada, besok tiada, saudara. Dan itu terjadi. Tapi orang masih suka lihat itu, saudara. Ya. Kenapa tuh? Kadang-kadang kalau misalnya, saya paling sering itu waktu zaman artis, saudara. Kalau diundang tuh ya. Selalu mau carinya kan yang idol-idol. Nggak penting, nggak takut akan Tuhan. Yang penting terkenal. Supaya apa? Katanya ini, saudara, menarik crowd. Ya, saya ngerti ada bisa Tuhan berperan itu. Tapi kalau sampai pengerja udah punya mindset seperti itu, wah itu bahaya, saudara. Nggak peduli kehidupan kerohanian seseorang, yang penting apa? Nilai dunianya. Nilai rohaninya yang Tuhan tadi timbang, yang Tuhan perhatikan, yang Tuhan inginkan, nggak ada. Lebih ringan dari angin, nggak masalah. Yang penting terkenal secara dunia. Saya teringat di gereja saya, sampai nyentil saya, saudara. Dikasih pelayanan tuh milih-milih. Nggak mau milih-milih, milih-milih. Dan akhirnya nggak mau pelayanan. Tapi coba saya bilang, coba kalau bosmu, kamu mungkin berjabatan, tapi bosmu jauh lebih hebat dari kamu. Terus bosmu suruh kamu beli gado-gado, kamu beli nggak? Bosmu lebih hebat, beli. Kenapa? Karena kita merasa hidup kita bergantung sama orang itu. Dia yang bisa naikkan pangkat kita, dia yang bisa promosikan kita. Kenapa kita tidak pernah berpikir bahwa di atas bos kita itu ada Tuhan? Amin, saudaraku. Yang bobotnya jauh lebih besar. Amin, saudaraku. Nah, oleh karena itu, saudaraku, cara kita juga, nah, seperti firman, itu bisa ke dalam, bisa keluar. Cara disanergat yang samar juga terjadi, saudaraku. Ya, seperti orang Farisi. Ya, kelihatannya pelayanan, tapi tidak pelayanan. Ya, saudara. Tapi tidak melayani Tuhan sebenarnya. Matius 15 ayat 4 yang berikutnya berkata, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Dihukum mati itu bicara gini, umurmu nggak panjang di bumi seperti tadi janji firman Tuhan ya, kau tidak diberkati kalaupun kau ada di atas muka bumi ini. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Di gereja pelayanan dong. Hebat dong, saudara. Kasih persepuluhan, tapi ketika keluarganya, ayah ibunya membutuhkan pertolongan, tutup mata. Bagi Tuhan, engkau juga ringan seperti angin. Aku ringan seperti angin. Nggak bisa begitu, saudara. Harus balance, saudara ya. Karena tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita nggak mengasihi orang yang kelihatan. Tidak balance-nya, tidak kelihatan integritas yang palsu, tidak punya integritas daripada orang-orang Farisi adalah ketika melakukan seperti ini. Melakukan segala sesuatu yang dilihat manusia. Supaya dipuji oleh manusia. Tuhan bilang kamu udah dapat upah. Tapi upah yang benar-benar kekal yang kita akan bawa, mahkota kamu nggak dapat apa-apa. Nah, saya mau cerita lagi tentang bobot tadi, saudara. Salah kaprahnya bobot itu, saudara ya. Karena terjadi di pelayanan, saudara. Jadi, saya tuh sebagai gembala ya sama Pak Misal, sulit kadang-kadang nyuruh orang pelayanan, anak-anak muda gitu ya. Sudah segala cara dilakukan tuh, ngelesnya banyak. Bahkan kadang-kadang kalau saya mau pelayanan ke gereja lain di Jakarta gitu ya, minta ada yang mau komplain, ya waduh ngelesnya banyak, saudara. Untuk nemenin nih, ngelesnya banyak. Nah, tapi kita ada gembala, ya sudahlah, mungkin nanti lain kali Tuhan akan bicara gitu ya, saudara ya. Nah, suatu ketika ada masuk orang di gereja kami, itu kelihatan hebat sekali. Waduh, spektakuler mengasihi Tuhan. Orang baru memberikan donasi itu gila-gilaan, saudara. Wah, mobilnya juga keren, mobilnya Alphard. Orang-orang sudah masuk di tim diakonia, anak-anak yang masuk tim diakonia. Dan kenapa yang tadinya nolak-nolak ini semua diajak pelayanan sama dia, saudara. Jadi mikir kan, sampai Pak Binsal tuh ngomong gini, jangan-jangan karena mobil kita jelek kali ya, jadi orang saudara. Mungkin padahal karena kita tuh, saya bilang, kami tuh dari dulu hidupnya tuh pelayanan. Udah dicurahkan di pelayanan. Kalau ada uang lebih pun kita akan kasih ke pelayanan. Kita nggak terlalu mikir lah, kita mau gimana-gimana gitu loh, kita mau kelihatan aksi gitu, kita nggak terlalu mikir ke sana. Karena pelayanan kan harus self-support juga, saudara ya. Nah,
Tapi anehnya begitu ada orang yang kelihatan berbobot sekali saudara secara materi, ngajakin nggak ada yang berani nolak. Yang tadinya selalu ada alasan, ada acara teman lah, ada ini semuanya nggak ada yang berani nolak. Semua kayak nggak punya kehidupan lain kecuali pelayanan, saudara. Tapi satu sisi saya ambil positifnya, ya baguslah Tuhan. Tuhan nggak bisa pakai kami, Tuhan pakai orang lain. Toh masih gereja yang sama. Ternyata belakangan saudara ketahuan, ternyata semuanya bohong. Jadi kekayaan digembar-gemborkan karena mau nipu. Dan ada yang tertipu di gereja, saudara. Tertipu habis, saudara. Dan terakhir terbongkar sampai orang itu keluar dari pelayanan. Saya mau ngeliat nih wajah-wajah yang dulu pelayanan saya aja nggak mau, kemudian karena orang ini yang ngajak semuanya mau nih, saudara. Saya mau ngelihat gitu. Ternyata bagus juga, jadi momentum. Mau mundurkan diri udah malu, saudara. Kalau tadinya udah gigih sekali, pelayanan semangat. Tapi itu yang menyadarkan saya, manusia itu tertipu dengan bobot yang dibuat oleh manusia. Saudara jangan sampai loh, saudara. Mungkin ada datang orang yang lebih hebat dari Pak Tim. Ya. Orang yang khotbah kayaknya lebih luar biasa. Jangan pernah merendahkan gembalamu. Ya kadang suka gitu kan ada. Nggak di sini Pak, di tempat lain. Banding-bandingkan, iya, kalau yang dari luar tuh lebih berurapan. Percayalah semua yang dari luar termasuk saya itu hanya makanan yang dari restoran. Makanan gizi utama itu tetap dari dalam. Itu yang paling utama, saudara. Dan akhirnya saya lihat mereka jadi momentum, jadi tetap pelayanan, saudara. Tapi kayaknya udah nggak segigih dulu. Situ saya belajar, oh Tuhan ternyata ini yang Tuhan bilang ya. Kalau engkau sama yang orang yang terhormat itu kamu nggak berani nolak. Ya. Tapi sama orang yang Tuhan urapi di mata Tuhan berbobot karena mengasihi Tuhan, menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Tapi karena kau lihat secara materi bobotnya kurang, kau nggak bisa lakukan seperti kepada orang yang punya bobot secara materi. Hari ini semua kita sudah disingkapkan di mata Tuhan. Semuanya itu ringan seperti angin. Jadi siapa yang berbobot Tuhan? Engkau. Dan sekarang saya jadi renung, saudara. Saya lihat banyak, termasuk kami ya, dan banyak anak-anak hamba Tuhan, banyak anak-anak pengerja. Kenapa mereka kayak biasa-biasa saja sama Tuhan? Padahal sudah dibesarkan dari kecil, cara pelayanan, dalam pelayanan, dididik dalam Tuhan. Kok nggak seperti papa mamanya menyala-nyala? Waktu dulu saya bilang sama suami saya, kenapa ya? Terus suami saya bilang, iya dulu kan seumuran mereka juga kita belum kayak gitulah. Kita kan bertobatnya waktu mahasiswa. Nah sekarang mereka udah kerja, saudara. Kok masih gitu juga ya? Kan udah lewat umur kita ya, berarti bukan umur nih masalahnya. Saya renung. Sekarang saya ngerti, saudara. Mereka nggak ngerti bobot Tuhan tuh besar. Karena mereka nggak ngerti bobot Tuhan tuh besar. Kadang-kadang kita tuh pikir, saudara, kalau kita sudah ikut Tuhan, otomatis anak kita juga akan ngerti yang kita alami. Belum tentu. Apalagi invasi di sekolah. Ya tadi ya secara materi itu ya saudara ya, secara apa ya budaya yang datang menginvasi ke kehidupan anak-anak kita, saudara. Itu membuat mereka merasa ya tahu Tuhan harus dihormati, tapi bobotnya nggak sebesar seperti yang seharusnya mereka harus tahu bahwa itulah Tuhan. Jadi saya sekarang belajar juga menghormati, saudara. Bukan hanya Tuhan, cara Tuhan memproses seseorang supaya dia mengerti bobot Tuhan yang sebenarnya. Seseorang itu baru mengerti, saudara, bahwa kapan dia mengerti bahwa bobot Tuhan itu besar ketika dia punya persoalan, ketika dia nggak bisa selesaikan, dan kemudian Tuhan bisa mengirim orang lain, saudara, atau menolong perpanjangan tangannya untuk menolong. Dan itu semuanya mustahil, baru dia ngerti Tuhan itu besar. Kalau sudah ngerti itu, maka dia akan menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia akan menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Karena dia tahu ternyata Tuhan engkau lebih besar daripada yang lain. Dia jadi rendah. How low can you go? Jadi how low ini bukan kita hanya bisa how low can you go. Semakin Tuhan besar dalam hidup kita, kita kayak naik jungkat jangkit tadi ya. Kita makin turun ke bawah, ya saudara. Karena apa? Kita bukan lagi seperti kapas. Semakin kita dalam mencari Tuhan, semakin kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, semakin kita menghormati Tuhan, itu harusnya kita makin merendahkan diri. Kenapa? Kita anggap orang lain lebih utama dari kita. Amin. Kita anggap orang yang lebih tua lebih utama dari kita. Kita anggap spouse kita lebih utama dari kita. Kita anggap orang tua kita lebih utama dari kita. Kita anggap anak kita lebih utama dari kita. Kita anggap pemerintahan, orang-orang yang punya otoritas, bos kita lebih utama. Kita anggap Tuhan lah yang terutama dalam hidup kita. Maka saudara kita bobotnya itu seperti orang naik jungkat jangkit itu dia turun. Kenapa? Semakin berat. Nggak naik ke atas, nggak seperti kapas, nggak ringan seperti angin. Nah, saya punya 3 anak. 2 anak tuh udah ngalami proses. Yang ketiga nih,
Kalau saya pelayanan, orang suka ngomong, "Bu, yang anaknya ketiga kok nggak pernah diceritain?" Ya saya lihat dia hidupnya lempeng aja gitu, saudara ya. Udah anaknya cantik, paling cantik dari cecenya, paling tinggi. Ya saudara kalau ketemu nggak percaya lah kalau dia anak saya, saudara. Sudah outdo saya, saudara. Udah outdo saya, saudara ya. Nggak percaya anaknya Pak Binsar, apalagi saudara ya. Kemudian dia kuliah, saudara, IPK-nya 4 terus setiap semester. Santai belajar IPK-nya 4. Oh, belakangan udah makin jadi mahasiswa disuruh belajar, disuruh pelayanan makin sulit. Semua lempeng. Dan hidup di dalam standar seolah-olah ya Tuhan tuh ya memang Tuhan harus dihormati ya, tapi begitulah gitu ya. Nggak ngeliat Tuhan tuh besar. Nah, itu kelayan saya juga ya sebagai ibu untuk terus menceritakan dari kecil seperti orang-orang Korea tadi ya saudara ya. Kalau di rumah tuh ya, kalau nenek itu duduk di kepala meja. Ya. Kalau belum makan kakek nenek nggak boleh dulu naruh sendoknya ke mulut. Itu ngeri loh saudara ngajar budayanya itu. Itu ditanamkan di rumah. Bayangkan kalau mereka ikut Tuhan, budayanya kayak apa tuh saudara ngajarkan orang untuk ikut hormat Tuhan. Nah, saya tahu saya lalai di situ, tapi saya tahu saya masih bisa berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan janjikan ada pemulihan. Nah, saudara, kemarin saya lagi pelayanan di luar kota, tiba-tiba dia WA saya. Dia ngomong gini, "Ma, harusnya semester ini IPK-ku nggak bisa 4, bahkan harus ngulang. Seharusnya." Harus ngulang loh, saudara, bukan dapat B atau C. Enggak, harus ngulang. Tapi nggak tahu kenapa, Ma, keluarnya A. Jadi aku IPK 4 lagi. Kakak-kakak cc bilang, "Kamu kalau lulus, Dek, summa cum laude." Terus dia ngomong gini dong bawahnya, "Aku janji aku mau melayani Tuhan. Kalau nggak karena Tuhan ini nggak mungkin, Ma." Itu yang saya tunggu, saudaraku. Kalau enggak karena Tuhan. Bobotnya Tuhan dikasih lihat. Harusnya kamu E. Nggak tahu kenapa terjadi seperti itu. Tapi kalau nggak Tuhan, nggak mungkin. Manusia akan kasih saya E. Jadi sekarang sesudah itu menyadarkan saya. Jadi kalau anak saya yang pertama ngomong dia ada masalah, saya harus senang. Kenapa? Kalau dia nggak ada masalah, waduh di negara yang maju dia akan lupa sama Tuhan. Dia ada masalah, saudara. Saya akan makin berdoa supaya apa? Dia ngelihat kita berdoa, ditolong oleh Tuhan, dan kemudian dia melihat bobot Tuhan dalam bobot yang sebenarnya. Ketika kita mengerti, saudara, kalau saudara belum ada masalah, saudara, oh saya ragu, kita akan bisa menghormati Tuhan seperti kita mengenal Tuhan dengan bobot yang sebenarnya. Kemarin anak saya itu yang bilang mau resign, 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 saudara ya. Saya bilang sama Tuhan, waduh kalau saya berdoa tuh saya selalu dengan Alkitab, saudara. Selalu dengan Alkitab. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya tahu bos itu gembala. Karena Kores, kau bilang gembalamu. Kau bilang Nebukadnezar gembalamu, hambamu. Bos anakku ini gembalamu. Kau bilang kalau gembala itu nggak bisa gembalakan dombanya dan baik, kau akan ganti. Ganti Tuhan. Jadi saya doa itu sesuai dengan Alkitab, saudara. Ganti Tuhan. Kalau ada mentor, bos yang nggak bisa menggembalakan bawahannya, aku minta aku berdiri di atas firman. Benar saudara, diganti. Ganti saudara, barusan saya dengar kabar. Diganti. Digantinya dengan bos yang orang Indonesia lagi saudara. Jadi paling nggak DNA-nya sama lah ya. Cara berpikirnya sama, agak lega dikit lah dia di sana saudara. Tapi itu membuat saya mengerti. Membuat dia ngerti. Yang tolong dia itu Tuhan. Yang bisa ngerubah sesuatu secara tiba-tiba itu Tuhan. Ajarkan itu kepada anak kita. Jangan simpan testimonimu for yourself, saudara. Ajarkan seperti engkau sedang bercerita biasa bahwa papa ditolong Tuhan, mama ditolong Tuhan. Kalau enggak tahu lagi gimana jadi. Jadi dia dari kecil tuh udah terbiasa dengar bobot Tuhan tuh besar, bobot Tuhan tuh besar. Akibatnya apa? Mudah bagi dia menghormati Tuhan. Saudara, sebelum saya akhiri ya, saya mau cerita nih. Saya tiba-tiba diingatkan tentang kisah ini. Dulu zaman saya artis, saudara kan selalu kalau dengar cerita saya artis itu kan yang saya bilang tua, tua. Ini ada yang lain yang saya tuh nggak pernah ceritain, saudara. Saya baru ingat. Jadi waktu itu label saya tuh baru bikin album saya. Nah, ada KKR di satu daerah yang selalu banyak orang datang ke sana, hamba Tuhan yang diundang juga dari luar negeri. Waktu itu sangat terkenal sekali, setiap tahun dia ada KKR di Indonesia. Jadi banyak undang artis-artis gitu, saudara. Nah, label saya mau promosiin saya, dibilang saya masuk, saya mau akan ikut ke sana. Saya kan suka pelayanan, saya nggak pernah memandang saya artis, saudara. Ternyata tiba-tiba saya dapat kabar. Dia bilang begini, mohon maaf, Kak Julita nggak masuk list panitia. Loh, terus kok jadi nggak usah jadi dong saya ikut. Ikut, tapi suruh bayar sendiri tiketnya. Saudara, itu saya tuh mau pergi tuh saudara, bukan nggak mampu bayar, rasanya terderas sekali hati saya saudara. Rasanya tuh merasa direndahkan sekali saudara ya, rasanya ya benar-benar ya karena ketuaan saya, karena keberadaan saya gitu loh saudara. Dan kalau mau ikut boleh, tapi suruh bayar sendiri.
Nah, karena saya mau pelayanan, saya juga mau menghormati perusahaan saya untuk mempromosikan, saya pelayanan, saudara. Saudara, yang saya lakukan sebaik-baiknya. Padahal waktu saya pelayanan tuh, saudara, waktu saya lagi ngisi kesaksian, bawa orang memuji Tuhan ya, saudara. Itu di dalam ini, iblis tuh ngomong, nggak diundang lu gitu loh, saudara. Ngapain lu ada di sini? Nggak diundang lu. Itu tuh pedih banget. Tapi saya lakukan bagian saya sebaik mungkin. Saya nggak bohong, saudara. Sesudah selesai saya turun, ya, tiba-tiba ada seorang wanita yang datangin saya. Dia sekretaris hamba Tuhan yang terbesar yang ada di tempat itu, di gereja itu, saudara. Kan ini antar gereja. Terus dia ngomong sama saya, tadi gembala saya ngeliat waktu kamu lagi pelayanan ngomong, itu nggak tahu, mungkin dia tahu ya, kasus saya juga nggak ngerti. Itu tiketnya Julita Manik saya yang bayarin. Ini bukan masalah duit, saudara. Ini masalah di mana ketika kita belajar menghormati orang lain, menghormati panggilan, menghormati komitmen, menghormati Tuhan. Tuhan yang akan hormati kita. Dan itu membuat bobot Tuhan dalam hidup saya itu besar. Makanya saudara lihat, saya 20 tahun di proses Tuhan, saya masih tahan. Karena apa, saudara? Saya lihat bobot itu besar. Dia gampang sekali mengubah keadaan, walaupun saya mungkin harus tunggu lama. Nggak berhenti sampai situ. Habis itu kita makan di acara penutupan, saudara ya. Di acara penutupan, diundang makan. Meja kami tentu nggak sama dengan meja pengkhotbah, itu dengan donatur-donatur besar, saudara, yang makan bersama. Kita meja lain lah, ya, para pengisi acara. Tiba-tiba saya dipanggil sama pengkhotbahnya, yang semua orang kepengen satu meja sama dia. Hi, come here. I remember you. Duh, saudara, dari semua orang ini cuma ngomong sama saya loh, saudara. I remember you. Begitu banyak orang isi, dia bilang, I remember you. Dan saya tahu waktu dia ngomong gitu, saudara, itu Tuhan yang lagi ngomong sama saya. I remember you. Jangan cari kehormatan bagi diri sendiri. Justru kita dahulukan orang lain untuk kita hormati, saudara. Kita dahulukan Tuhan untuk kita hormati. Maka kita yang akan dihormati Tuhan. Dan kalau Tuhan hormati, saudaraku, itu membuat kita akan terkaget-kaget. Dan ketika Tuhan yang angkat kita, bobotnya itu makin besar. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, ada hamba Tuhan yang bilang begini, ya, sebelum benar-benar tutup nih, saudaraku. Ada yang ngomong sama dia, Julita Manik sekarang suka ngisi di satu gereja yang semua orang kepengen khotbah di sana. Karena sangat growing sekali. Ya, pendetanya juga saudara pernah undang di gereja saudara. Terus ada pendeta besar yang ketika seseorang ngomong kepada pendeta besar itu dia ngomong gini, itu karena mereka nggak punya stok pengkhotbah, gantiin, katanya saudara. Ngomongnya gitu loh, saudara. Nah, terus wah, saya pikir juga, ya iyalah, siapalah saya hanya hamba Tuhan kecil. Terus kemudian saya ngomong sama sekretaris gembala di tempat itu. Ada yang ngomong gini loh, aku ngomong, kalian undang aku karena itu ya, nggak ada stok, maksudnya benar-benar saat itu nggak ada pengkhotbah yang bisa. Oh, siapa bilang? Katanya. Semua orang berebut mau ke tempat ini, tapi kami filter karena hanya orang-orang yang dilihat punya bobot Tuhan saja yang diundang. Loh, saya kaget loh, saya nggak expect jawaban seperti itu, saudara. Dan saya sudah 14 tahun ada di gereja itu, saudara. Saudara bisa bayangkan, sampai sekarang saya masih hamba Tuhan kecil, saudara. Saya nggak punya YouTube channel, saya nggak tertarik untuk bikin konten, saudara ya. Saya nggak berusaha untuk mempromosikan diri saya. Dari mana semua orang-orang ini tahu kalau bukan Tuhan yang ngangkat? Jadi hari ini saya percaya semua saudara-saudaraku yang ada di ruangan Zoom ini, Tuhan udah ngomong sama kita. How low can you go? How low ini bukan berarti bicara kita beratnya seperti kapak. How low kamu bisa turun di jungkat-jungkit itu. Ketika kita semakin turun, kita makin rendahkan hati kita. Kita tahu Tuhan yang kita hormati dan perintahnya, firman yang kita hormati. Maka bobot kita pun besar karena Tuhan yang berikan bobot itu, Tuhan anak kita. Saudara-saudara diberkati, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sendiri yang mau angkat kami, Tuhan sendiri yang mau honor kami, Tuhan sendiri yang mau memperlihatkan kepada kami, Tuhan, betapa besarnya bobot-Mu ya Tuhan, betapa mahkota 24 tua-tua juga tidak layak di hadapan-Mu, semua dilemparkan karena Engkau begitu besar, karena Engkau begitu mulia. Sebab itu Tuhan, kami mau dibimbing untuk lebih lagi hormat kepadamu, hormat kepada perintah-Mu, hormat kepada firman-Mu, hormat kepada rencana-Mu, hormat kepada setiap orang yang Engkau percayakan di dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau angkat kami, Engkau akan bawa kami dalam honor-Mu Tuhan, dalam kehormatan-Mu, dalam bobot-Mu Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan yang akan angkat gereja ini Tuhan, berbobot di hadapan-Mu, di hadapan manusia. Karena gereja ini menghormati Engkau, menghormati firman-Mu Tuhan, menghormati setiap jemaat Tuhan yang Engkau percayakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan, amin.